Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas pergerakan SAU dan beberapa saham yang ada di Indonesia. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja kita bahas, yaitu adalah SAU atau gold. Jadi kenapa gold? Karena ya di Indonesia itu banyak sekali ya Bapak Ibu perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan gold. Salah satunya adalah BRMS atau Bumi Resource Mineral Tbk. Lalu saham idola kita semua yaitu adalah saham Antam Persero, dan selanjutnya adalah saham Arci. Jadi ini adalah salah satu saham emas yang terkenal di Indonesia. Lalu bagaimana dengan pergerakan SAU? Karena ini ada hubungannya juga dengan pergerakan SAU yang mana membuat saham-saham yang ada di Indonesia ini juga kompak turun karena memang SAU-nya pun juga mengalami penurunan atau koreksi. Jadi Bapak Ibu kembali lagi karena memang di situasi yang tidak menentu ini, apalagi perang dan harga oil pun juga meningkat, Selat Hormuz ditutup, Iran terjadi kekacauan dan lain-lain. Tetapi kita sebagai investor pun harus tahu, kita sebagai trader pun harus tahu dan membaca situasi yang ada. Oleh karena itu, saya ambil salah satunya adalah SAU. Mungkin nanti kita juga akan bahas oil karena menurut saya pun juga menarik untuk dibahas pergerakan harga oil. Jadi ya karena memang SAU itu sudah tinggi ya Bapak Ibu, kemarin itu memang sudah tinggi bahkan mencapai 5,597 USD per ounce. Jadi wajar saja untuk mengalami koreksi, apalagi ketika Trump kemarin itu juga sudah memulai perang dan ingin, ya dalam tanda kutip ini politik, mungkin ingin menguasai oil yang ada di Iran. Ya kalau dipikir-pikir memang beda dengan Venezuela yang ditangkap ya. Jadi Nicolas Maduro itu ditangkap yang sebenarnya sudah berkuasa sejak tahun 2013. Namun kemarin pada tanggal 3 Januari 2026 ia ditangkap oleh Amerika Serikat dalam operasi militer. Nah ini kan sebenarnya kalau menurut saya Bapak Ibu ya ini memang benar-benar menggemparkan sih. Ya, mengapa kok menggemparkan? Ya karena bagaimana bisa presiden yang memimpin di suatu negara itu bisa ditangkap oleh presiden lain. Nah, apakah Venezuela ini tidak mengamankan presidennya? Ya seperti kita kan di Indonesia kan dipimpin oleh presiden juga. Ya, itu kan juga diamankan. Nah, ini bagaimana bisa di Venezuela ini presidennya ditangkap oleh militer dari Amerika. Nah itu pastinya situasi kepemimpinan di Venezuela itu menjadi tidak pasti, dan klaim dukungan dari wakil presidennya itu dan pengakuan oposisi oleh komunitas internasional. Nah klaimnya seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau menurut saya ini salah satu awal mula terjadinya keanehan dalam kepemimpinan. Dan kenapa kok PBB dan sebagainya itu kok diam gitu. Andai saja jika misalnya Indonesia ingin operasi militer kan menangkap salah satu presiden Malaysia atau presiden di Eropa sana, Inggris dan Raja Inggris dan lain sebagainya itu ditangkap, bagaimana? Pastinya dunia pun juga akan mengecam dan akan melawan. Itu kalau menurut saya Bapak Ibu. Tetapi kenapa kok Amerika ketika bertindak itu dunia seolah-olah diam? Nah yang menjadi persoalan adalah itu yang membuat keresahan. Nah di tengah ketidakpastian itu ya pada 3 Januari 2026, nah pastinya itu juga membuat kekhawatiran juga. Ini 3 Januari kurang lebih ini ya Bapak Ibu. Nah ini gold ini juga sudah naik tinggi karena memang situasinya tidak pasti. Nah ini 21% ini. Saham-saham yang ada hubungannya dengan gold pun juga sudah naik tinggi, dan setelah naik tinggi otomatis pasti ada koreksi juga. Nah ini bahkan membuat ekor pada Februari tanggal 2 turunnya pun juga tajam pada saat 30 Januari 2026, tetapi naik lagi dan akhirnya saat ini pun juga berada di support. Lalu bagaimana untuk saat ini? Nah pertanyaannya kan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kalau menurut saya Bapak Ibu ya ini tergantung, ini karena memang pendapat saya, jadi Bapak Ibu pun juga bisa mengira-ngira
dan apakah setuju dengan pendapat saya ini. Untuk saat ini Bapak Ibu, ini saya lebih baik wait and see aja dulu. Jadi posisinya sebagai investor, karena memang tidak ada kepastian. Yang pasti jika kita memang membeli saham-saham yang bagus, saham-saham yang fundamentalnya kuat, ya apalagi saya juga membeli BRI juga kemarin, itu hold saja. Itu Kak menurut saya Bapak Ibu. Jadi di hold, at least portofolio kita juga bisa bertumbuh. Nah, apalagi kemungkinan ini BBRI juga akan membagikan dividen final kan. Mungkin kurang lebih Bapak Ibu ya, ini kurang lebih 5%-an, syukur-syukur kalau lebih dari itu. Ya perkiraan saya minimal 5%-an ini dividen finalnya. Dan di posisi saat ini harga kurang dari 3.500, ini menurut saya ini worth it to buy. Nah begitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk saham-saham seperti BRMS, Antam, untuk SAO seperti ini kalau menurut saya bisa di hold karena ini memang masih berada di support. Kecuali kalau memang Bapak Ibu sudah membeli di atas dan koreksi jauh atau bahkan minus, ya mungkin bisa dipertimbangkan kalau memang Bapak Ibu tidak kuat untuk menahan. Pada saat hari ini, per video ini dibuat pun juga mengalami koreksi dan saham-saham seperti BRMS, Antam, serta ARC pun juga mengalami penurunan yang cukup banyak ini Bapak Ibu. 6%, 5%, 4% ini juga cukup banyak. Nah pertanyaannya apakah besok ini bisa naik kan gitu kan. Kalau menurut saya Bapak Ibu ya, kalau mendengar berita-berita yang ada, karena memang ada juga, saya juga membaca stream-stream di Stockbit, membaca berita juga, ada juga yang bilang kalau ini sudah akhir dari SAO, itu juga ada yang bilang. Ada yang bilang gak masalah hold saham emas karena memang emas nantinya akan naik. Nah itu tergantung Bapak Ibu ya. Kalau memang Bapak Ibu sudah tidak kuat, mungkin minus 10% di RC, mungkin bisa dipertimbangkan untuk out terlebih dahulu karena memang situasinya tidak mendukung. Kalau saya masih positif ya Bapak Ibu, jadi di BRMS itu saya juga masih hijau, jadi saya santai saja. Tetapi ini sebenarnya kemarin sebelum Lebaran sudah saya pikirkan untuk out juga sebenarnya, sudah saya GTC atau good till cancel, sudah auto sell. Tapi kemarin karena memang SAO ini membentuk ekor yang panjang kan, kemarin tanggal berapa, 23, tanggal 25 kan buka kan. Nah itu tanggal 24 masih libur bursa, lalu tanggal 25 buka, itu saya rasa SAO nanti akan naik, dan ternyata di hari pembukaan bursa ternyata memang naik. Nah seperti itu. Oleh karena itu BRMS kemarin saya hold saja. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin beberapa pembahasan dari SAO. Jadi untuk BRMS, Antam, dan ACI ini saya rasa karena ini memang berada di support, saya rasa ini lebih baik wait and see aja dulu. Tetapi kalau memang Bapak Ibu sudah tidak kuat dan rasanya ini kalau dilihat ini Bapak Ibu ya sudah double top. Nah ini ARC juga double top, Antam pun juga sudah double top, bahkan sudah tembus support. BRMS pun juga sama, sudah head and shoulder ya, head and shoulder. Jadi ini kepalanya, ini shoulder atau pundaknya, dan sudah tembus. Ini di TP atau di cut loss pun saya rasa juga tidak masalah jika memang Bapak Ibu tidak kuat untuk menghold. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk ketidakpastian ekonomi saat ini, apalagi khususnya adalah oil dan gold, karena memang komoditas itu adalah salah satu faktor penting di Indonesia ya. Saham-saham yang berhubungan dengan komoditas itu sangat volatil sekali. Untuk saat ini kesimpulannya untuk saya adalah wait and see saja, dan jika memang tembus support mungkin saya akan take profit, atau jika ada saham yang saya miliki maka saya akan cut loss juga. Ya tidak masalah untuk cut loss karena memang itu bagian dari perjalanan investasi. Begitu Bapak Ibu menurut saya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.